Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan inspeksi mendadak ke High-Tech Mall Surabaya, 14 Januari 2025. Pada tinjauan tersebut, Ca Eri mengatakan akan segera melakukan revitalisasi menyeluruh pada mall legendaris Kota Pahlawan ini. Eri Cahyadi akan merevitalisasi High-Tech Mall Surabaya menjadi pusat kreatif terpadu bagi anak muda dengan progres fisik mencapai 95%. Sebelum gedung ini sebagai pusat elektronik terbesar di Jawa Timur. Kemudian akan di-rebranding menjadi ruang kreatif terpadu bagi anak muda, mencakup sektor teknologi, ekonomi kreatif, kuliner hingga seni pertunjukan. Untuk ruang pertunjukan seni di lantai 3 menyerupai Taman Remaja Surabaya. Proyek rebranding dengan fasad modern ini ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2026, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya. Perbaikan fisik difokuskan pada 3 area vital, basement, ground floor dan lantai 3. Area-area ini akan memiliki fungsi spesifik untuk mewadahi minat bakat milenial dan Gen Z Surabaya. Jadi kita akan membuka yang di basement ya. Jadi berbarengan ada perbaikan di beberapa basement, termasuk dengan banjir yang ada di sekitar tempat High-Tech Mall ini, juga terkait dengan fasad. Jadi ada beberapa perbaikan yang akan kita lakukan, sekaligus teman-teman pariwisata mendata ekonomi kreatif anak-anak yang akan masuk ke sini, yang insya Allah kita akan berikan gratis selama 6 bulan itu. Sehingga mulai pendaftaran, dia tempatnya di mana, juga kita mengundang F&B juga masuk di tempat ini. Nanti namanya apa kita juga belum tahu apa. Tapi yang pasti ini adalah namanya menjadi kumpulannya anak muda. Nanti mungkin nama untuk anak muda ini juga akan kami sayembarakan, sehingga nanti di bulan Mei ulang tahun Surabaya ini sudah bisa ditempati yang lantai basement dan lantai ground. 1, 2, 3-nya semoga juga bisa ditempati, sudah bisa digunakan untuk tempat pertunjukan anak-anak ya. Kalau dulu di Taman Remaja itu ada tempat pertunjukan anak-anak, nanti di lantai 3 ini juga saya siapkan. Semoga di bulan Mei ini basement, ground, dan lantai 3-nya sudah bisa berjalan. Juga nanti ada tempat-tempat lainnya lah kita kerja dengan investor yang ada di Kota Surabaya. Melihat progresnya hari ini kira-kira sudah berapa persen sih Pak, dan kurang apa lagi? Ini tinggal finishingnya, kayak membungkus apa pilar-pilar, terus permainan lampunya, itu yang kita detailing lah. Kalau yang sudah strukturnya sudah, tinggal detailingnya, sehingga target kita adalah 31 Mei. Termasuk fasad ya, fasad ini akan berubah total. Fasadnya akan ada tampilan-tampilan yang memang tampilan anak muda. 31 Mei nanti total semua bisa beroperasi atau hanya 2 lantai paling bawah tadi? 2 lantai. 2 lantai ya? 2 lantai, dan semoga yang 3 yang digunakan pertunjukan untuk seni anak sudah bisa berjalan. Ya. Anak muda itu untuk apa Pak Wali? Kenapa? Ya. Untuk anak muda itu teknisnya untuk apa? Jadi ada untuk F&B, industri kreatif, untuk ekonomi kreatif, untuk juga kalau anak-anak olahraga. Jadi nanti anak-anak muda itu kita kumpulkan. Kalau yang bawah sudah digunakan kan? Apa ya, boxing ya, pickleball, macam-macam lah. Nah itu nanti di situ kita akan konekkan dengan F&B, yang atasnya kita gunakan dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif. Salah satu juga adalah kantornya teman anak-anak Karang Taruna, kantor-kantor anak muda di sini juga. Ya. Kini, pemerintah Kota Surabaya tengah mendetailkan tampilan visual agar lebih modern dan estetik. Seperti membungkus pilar-pilar dan permainan lampu, lighting,
Fasad bangunan akan berubah total agar tampilannya sesuai dengan karakter anak muda. Proyek ini diharapkan menjadi kado spesial bagi warga Surabaya. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga mulai mendata pelaku ekonomi kreatif yang akan mengisi slot di gedung tersebut.